Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Cynthia Rompas. Saudara, prosesi rangkaian pemakaman Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, suami dari Ratu Inggris Elizabeth II sudah berlangsung dari Kapel St. George, Istana Windsor pada pukul 15.00 waktu setempat. Keluarga dan kerabat dari kerajaan Inggris tampak mengiringi mobil pembawa jenazah Pangeran Philip menuju area makam. Pangeran Philip akan dimakamkan di Kapel St. George, Istana Windsor, pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 21.00 waktu Indonesia. Keluarga Philip yang akan mengikuti prosesi di dalam Kastil Windsor meliputi Pangeran Charles, Pangeran Andrew, Pangeran Edward, dan juga Putri Anne yang merupakan anak dari Pangeran Philip beserta cucu dari Pangeran Philip. Adanya pembatasan COVID-19 membuat tamu yang diperbolehkan mengikuti acara pemakaman hanya berjumlah 30 orang. 30 tamu yang hadir di pemakaman Pangeran Philip termasuk sang istri Ratu Elizabeth II, seluruh bangsawan senior Inggris beserta pasangannya, serta anggota keluarga kerajaan utama Inggris. Dan yang akan hadir dalam upacara pemakaman Pangeran Philip juga paduan suara kecil yang hanya beranggotakan 4 orang dan dikabarkan akan menyanyikan musik yang dipilih oleh Pangeran Philip sendiri sebelum meninggal dunia tanpa ada nyanyian dari jemaat. Dan Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, pemakamannya akan berlangsung secara seremonial dan bukan pemakaman kenegaraan. Ini adalah Kastil Windsor yang menjadi lokasi tempat pemakaman Pangeran Philip. Dan saudara, tanda kebesaran dari Duke of Edinburgh, baik medali dan juga piagam yang telah diberikan kepadanya oleh Inggris dan negara-negara persemakmuran seperti tongkat Field Marshal, Royal Air Force Wings, serta lencana dari Denmark dan Yunani akan dipajang di atas altar di Kapel St. George. Nantinya setelah kebaktian pelepasan, Duke of Edinburgh akan dikebumikan di pemakaman kerajaan. Saudara, ada yang membedakan antara pemakaman seremonial dan juga pemakaman kenegaraan. Pemakaman kenegaraan biasanya dikhususkan untuk raja yang sempat berkuasa di Inggris. Namun pemakaman seremonial akan diberlakukan bagi Duke of Edinburgh. Wafatnya Pangeran Philip juga membuat keluarga kerajaan akan menjalani 2 minggu masa berkabung. Namun para anggota kerajaan maksud kami nanti akan tetap menghadiri pertemuan dengan menggunakan pita hitam. Nantinya sebagai penghormatan partai-partai politik terbesar di Inggris, Skotlandia dan Wales untuk sementara juga akan menangguhkan jadwal kampanyenya untuk menghormati Pangeran Philip, Duke of Edinburgh. Dan untuk mengetahui seperti apa prosesi pemakaman Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, sudah bersama kami Muhammad Susilo, wartawan BBC News Indonesia di Inggris. Selamat sore waktu Inggris, Susilo. Bisa Anda informasikan kepada kami apakah prosesi pemakaman Pangeran Philip ini tentunya sudah berlangsung, sudah di agenda bagian mana, Susilo? Ya, saat ini masih berlangsung, Cynthia, seluruh prosesi pemakaman Pangeran Philip yang berlangsung di Kapel St. George di Kompleks Istana Windsor. Dimulai tadi pukul 3 dengan hening cipta nasional selama 1 menit. Kemudian diperkirakan seluruh prosesi upacara pemakaman diperkirakan akan selesai pada pukul 15:50 waktu setempat. Begitu kira-kira, Cynthia, informasinya. Iya, Susilo, sebenarnya seperti apa urutan upacara pemakaman yang akan berlangsung di St. George Chapel ini, Istana Windsor? Ya, seperti tadi Anda sudah singgung ya, ada pelepasan, kemudian himne sederhana, dan kemudian pada akhirnya nanti jenazah Pangeran Philip akan dikebumikan secara sementara di Royal Vault karena
pemakaman terakhir dari Pangeran Philip nanti dilakukan setelah Ratu Inggris meninggal dunia. Jadi setelah itulah kemudian baru ada makam terakhirnya yang dimakamkan di Memorial Chapel di St. George. Di situ ada makam dari Ayahanda Ratu Elizabeth, yaitu Raja George ke-6 yang meninggal tahun 1952. Juga ada makam dari Ibu Suri yang meninggal pada tahun 2002. Dan juga ada makam saudara putri dari Ratu Elizabeth, yaitu Putri Margaret. Iya, Susilo, banyak yang sudah menyebutkan bahwa prosesi pemakaman ini akan diadakan secara seremonial, bukan pemakaman kenegaraan. Apa sebenarnya yang membedakan antara pemakaman kenegaraan dan juga pemakaman seremonial, mengingat ini adalah suami dari Ratu Elizabeth II? Betul, ya, yang jelas bahwa memang dari arrangement atau pengaturan pemakaman dari Pangeran Philip ini mengalami perubahan yang sangat-sangat besar. Tadinya menurut rencana awal peti jenazah dari Pangeran Philip akan diarak dari Central London, kemudian menuju ke Windsor sekitar 35 km. Tetapi karena ada pembatasan, ada pandemi COVID dan juga atas anjuran dari pihak pemerintah agar menaati dari protokol kesehatan, semuanya disederhanakan. Dan juga Pangeran Philip sendiri sudah meminta agar pemakaman ini berlangsung lebih sederhana. Begitu kira-kira, Cynthia. Iya, Susilo, meski pembatasan COVID-19 juga membuat pemakaman Pangeran Philip berlangsung sangat sederhana. Lantas bagaimana dengan antusias masyarakat Inggris di sana? Ya, masyarakat sejak hari diumumkan Pangeran Philip berpulang, meski ketika itu dan sekarang pun masih dalam suasana lockdown atau karantina wilayah nasional, anggota masyarakat secara sukarela dan secara pribadi menempatkan karangan bunga di depan Buckingham Palace di pusat kota London dan juga di kompleks Windsor, di Kastil Windsor. Tetapi pemerintah mengatakan dan juga pihak kerajaan mengatakan agar tidak ada kerumunan, karangan bunga, ucapan belasungkawa dilakukan secara sederhana. Jadi biasanya setelah ada karangan bunga diambil lagi ke dalam sehingga kemudian tidak memicu kerumunan massa. Intinya adalah pihak kerajaan dan pemerintah ingin ini sederhana, ada situasi pandemi, ada situasi COVID-19, diminta untuk lebih sederhana ketika memberikan penghormatan. Dan juga pihak kerajaan sudah meminta agar bentuk belasungkawa bisa disumbangkan dalam bentuk donasi kepada yayasan-yayasan sosial secara online. Dan juga pihak kerajaan sudah menerbitkan buku di mana para anggota masyarakat bisa menuliskan ucapan belasungkawa. Ya, tampak dari visual yang sedang ditayangkan di Kompas TV juga sudah ada Ratu Elizabeth II yang juga merupakan istri dari mendiang. 30 orang, apakah betul 30 orang yang hanya dipersilahkan mengikuti prosesi pemakaman di Chapel St. George? Betul, jadi memang ini sesuai anjuran dari pemerintah dalam situasi pandemi COVID untuk funeral atau pemakaman maksimal 30. Dan itu karena untuk memberi kesempatan kepada keluarga utama, keluarga inti, Perdana Menteri Boris Johnson sudah mengatakan bahwa Perdana Menteri tidak akan hadir dalam acara ini untuk lebih mengutamakan keluarga kerajaan. Dan dari sini daftarnya sudah dikeluarkan oleh pihak kerajaan dari mulai Ratu Elizabeth sendiri, kemudian anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya beserta pasangan mereka, dan jumlahnya tidak lebih dari 30 minus Meghan Markle yang tidak bisa hadir karena sedang berada di Amerika Serikat dan sedang dalam keadaan hamil. Ya, ini juga yang menjadi sorotan. Apakah Prince Harry akan hadir dalam prosesi pemakaman beserta sang istri? Namun bisa dipastikan bahwa Prince Harry hadir tanpa ditemani Meghan Markle karena sedang dalam keadaan mengandung. Susilo, tadi kami juga mendapatkan visual. Apakah betul Prince Harry sempat tidak diperbolehkan masuk ke dalam chapel oleh pasukan pengamanan? Saya belum mendapatkan informasinya, tapi kalau dari list undangan atau tamu yang masuk mestinya Prince Harry bisa masuk. Memang perhatian akan sangat tertuju kepada Harry karena kita tahu bahwa Harry sudah menyatakan mundur dari tugas-tugas anggota keluarga kerajaan
sejak beberapa waktu yang lalu dan memilih untuk tinggal bersama istri di Amerika Serikat. Dan kita juga tahu bahwa dalam wawancara dengan Oprah Winfrey, Meghan pernah mengatakan atau mengungkapkan dugaan adanya salah satu anggota keluarga kerajaan yang dilaporkan atau diduga mempertanyakan kira-kira warna kulit dari anak yang saat itu tengah dikandung oleh Meghan. Nah, tentunya ini adalah kesempatan yang pertama bagi Harry dan bagi publik untuk melihat untuk pertama kalinya sejak wawancara itu Harry berada di tengah-tengah anggota inti keluarga kerajaan Inggris. Susilo, seperti yang Anda sampaikan tadi, ini kan juga menjadi sorotan dunia. Seperti kita ketahui, kerajaan Inggris tentunya memiliki beragam tata cara dari apapun yang mereka hadapi, termasuk saat ini adalah pemakaman Prince Philip. Dengan kehadiran Prince Harry yang sudah melepas pekerjaannya sebagai keluarga kerajaan, apakah ada tata cara yang berbeda ataupun penempatan yang berbeda bagi Pangeran Harry? Iya, ini menarik karena ketika upacara prosesi pemakaman belum diumumkan ketika itu sempat muncul pertanyaan, apakah para anggota keluarga kerajaan mengenakan seragam militer atau tidak. Dan kita tahu Harry sudah mundur dari tugas-tugas keluarga kerajaan dan mundur dari militer, dan akan sangat mungkin dianggap tidak biasa ketika semua anggota keluarga kerajaan mengenakan seragam kebesaran militer sementara Harry tidak. Akhirnya kemudian dilaporkan ada keputusan bahwa semuanya mengenakan pakaian sipil, tetapi tetap dengan mengenakan medali atau penghargaan dari militer. Jadi arrangemennya memang sedikit beda, tentu ada pengaturan-pengaturan lain. Kita tahu juga bahwa Pangeran Philip jenazahnya tidak disemayamkan secara terbuka, berbeda dengan Ibu Suri ketika meninggal dunia pada tahun 2002. Ketika itu jenazah disemayamkan selama 3 hari di Westminster Hall dan setidaknya 200.000 orang warga Inggris diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir, dan kali ini itu tidak dilakukan untuk Prince Philip atau Pangeran Philip karena juga atas keinginan dari Pangeran Philip sendiri dan juga karena ada COVID-19. Baik. Baik, terima kasih atas laporan dan juga informasi Anda, wartawan BBC News Indonesia Muhammad Susilo di Inggris. Terima kasih Susilo.